Kita langsung bergabung dengan Balai Kota Surabaya, di mana saat ini Wali Kota Tri Risma hari ini sedang mengadakan konferensi pers atau jumpa pers untuk menanggapi pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kita bergabung dengan Surabaya. Maaf bayar, Bu. Aku juga nggak tahu bayarnya ke siapa. Ya kami seluruh taman free wifi, seluruh sekolah free wifi, seluruh puskesmas free wifi. RW kita berikan bantuan, RT RW kita baru berikan bantuan free internet. Kami punya 1.000 lebih perpustakaan. Artinya nggak faktual, Bu, ya, pernyataan Pak Ahok? Ya saya kan semua harus pakai data. Saya nggak pernah biasa menjelaskan dengan nggak pakai data. Makanya saya tunjukkan, apakah kami hanya seperti Jakarta Selatan. Saya harus tunjukkan bahwa luas kami itu separuhnya Jakarta. Ya separuhnya Jakarta gitu. Dan saya hanya seorang wali kota. Ya. Pak Ahok dibantu 5 orang wali kota. Dibantu 5 orang wali kota dan 1 bupati. Dan uangnya 64 triliun. Aku cuma 7,9 triliun. Ya. Ini setidaknya 2 kali terakhir ini Pak Ahok melakukan serangan yang berbeda. Makanya aku nggak ngerti. Aku tuh loh, teman-teman tahu kan, aku jawab itu selalu terus bahwa kalau boleh milih, aku milih di Surabaya. Kan aku mulai nggak ada sama sekali aku. Kok kenapa harus nyerang-nyerang terus ke kami? Ini kalau orang Surabaya marah ini bisa gawat ini. Makanya kan saya harus sampaikan ini gitu. Fakta ini kan nggak bisa kemudian Surabaya terus dihina-hina terus. Bu, dengan pernyataan Pak Ahok ini, Bu, apakah nantinya Ibu akan membuktikan bahwa Ibu mampu nantinya, Bu? Sebetulnya bukan itu. Sekali lagi, saya lagi itu orang sombong kalau gitu. Aku nggak mau seperti itu. Saya pun itu, saya nggak pernah itu. Semua tamu kemarin ngakui luar biasa, bahkan banyak dari negara-negara asing masih terus belajar. Tahu ya, ada salah satu wali kota di luar sana, saya di tepi khusus oleh pengurus UN. Bu Wali, kamu harus jelaskan ke wali kota itu, dia mau memindahkan, mendomolis, menghancurkan gitu kampung itu yang katanya penuh ini, sekitar penduduknya 400.000. Bu Wali harus jelaskan itu supaya itu dia batalkan. Akhirnya secara khusus dia datang ke sini. Saya ngomong, aku pengen ketemu kamu karena aku dapat pesan, saya bilang. Ya artinya apa, saya bilang. Begitu tak jelaskan, akhirnya terima. Oh ya, aku ngerti sekarang gimana caranya bangun perkampungan. Gitu. Dia ngomong gitu, Kak. Jadi sekali lagi ini bukan ini. Nah, aku kan kalau lama-lama kok seolah-olah Surabaya terus Surabaya itu salah apa? Kami salah apa sama Pak Ahok? Ada indikasi sentimen pribadi mungkin? Aku nggak tahu. Wong aku juga jawabnya terus, teman-teman kan berapa kali nanya juga jawabanku sama kan, nggak pernah berubah. Itu. Jadi aku nggak tahu untuk apa takut. Untuk apa takut? Beliaunya kan incumbent, nggak perlu takut. Ya kan? Siapapun itu lawannya loh, nggak perlu takut. Ya kan, beliaunya kan incumbent. Kalau incumbent itu kerjanya baik selama 5 tahun, nggak usah takut. Aku kemarin itu loh yang undang warga. Aku kalau nggak saking kan gimana warga, Bu kesini. Ya terpaksa ikut warga yang membuat gambar-gambarku, bukan aku. Warga yang nyiapkan sendiri makanan sampai ibu itu nggak mau disuguhi kue. Ibu tuh maunya pola pendem. Tahu mereka sampean. Iya. Wah, semuanya nyiapin warga. Jadi nggak usah takut Pak Ahok. Menurut saya, karena kalau incumbent itu kalau sampai itu ya salahnya sendiri. Tapi nggak perlu takut kalau kita kerja baik. Masyarakat itu loh pasti seneng. Nggak usah dipeksa-peksa. Bu Risma tidak khawatir reaksi ini jadi menimbulkan atau berpikir bahwa ini sebenarnya akan jadi head to head antara Ibu dengan Pak Ahok? Lah ya, beliaunya kok yang membuat. Saya ya bingung. Tadi aku maunya nggak itu, tapi ini ngomong ini adalah harga diri
orang warga Surabaya. Saya harus ngomong begitu. Siapa ngomong kita? Saya juga nggak pingin dibilang Surabaya besar. Ya, kita nggak pingin. Cuman kan nggak bisa kemudian Surabaya itu seperti ini, gitu kan? Ya ini lah. Saya bilang meremehkan ini. Sengaja mancing ini ya. ya mungkin. cuman kan aku harus ngomong daripada nanti orang Surabaya yang itu kan. Saya harus nyampaikan. Jadi ini nggak perlu takut Pak Ahok, nggak perlu apapun lah. Saya pikir wong beliaunya incumbent kok. Ada upaya hukum. Ada upaya hukum atau mengajukan ke Menteri Dalam Negeri. Nanti kita lihat lah ya. Saya pikir nggak itu. Cuman saya ingin menyampaikan untuk apa nyinggung-nyinggung Surabaya terus gitu loh. Untuk apa gitu loh. Kami juga nggak pingin kok kita pingin bekerja ini bukan untuk dipamerkan atau bukan untuk itu untuk kesejahteraan orang Surabaya. Kita kerja dan itu kita lakukan bersama-sama masyarakat Surabaya. Nggak mungkin coba kalau warga Surabaya itu tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga, nggak mungkin kota ini jadi bagus kan. Ya. Selama ini Nah itu saya berharap itu tidak terjadi, makanya saya komentar dulu. Saya komentar dulu supaya warga Surabaya tidak terpancing gitu. Karena sekali lagi ini Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, itu kita ini bersaudara. Bukan kemudian justru kita di kemerdekaan Republik Indonesia kita jadi bangsa terpecah belah. Bukan seperti itu. Justru kita mulai bersatu, kita hadapi perang yang berikutnya, bukan perang fisik seperti dulu. Kita harus hadapi itu masyarakat ekonomi ASEAN. Kalau kita terpecah belah, maka kita akan kalah jadi bangsa. Ibu, pasca pernyataan ini pernah atau sebelum-sebelumnya komunikasi dengan Pak Ahok terkait statement tersebut? Enggak lah, aku enggak pernah ketemu. Ketemu sekali waktu di presiden itu. Enggak lah. Aku ngapain? Aku loh enggak sempet juga kayak gitu. Aku kalau enggak kerja, teman-teman sendiri tahu aku jam segini masih di kantor. Itu barangku masih sak gepok gitu. Bu, apa kemudian Pak Ahok seperti ini agar ibu tidak maju nanti ke sana? Kenapa? Agar ibu tidak maju jadi satu. Ya tadi saya sampaikan bahwa tadi awal sudah tak sampaikan. Bukan aku pribadi itu aku kepingin tetap di Surabaya. Untuk apa coba? Ada pesan untuk Pak Ahok Bu, terkait masalah ini? Ya saya berharap jangan sampai kemudian antar warga ini jadi musuhan gitu, antar ini kan itu enggak bagus gitu. Bagaimanapun saya punya orang-orang di Surabaya yang ada tinggal di sana gitu loh. Saya kan juga nggak pingin kemudian ada itu gitu. Orang Surabaya itu kejadian 10 November itu enggak mungkin terjadi kalau orang Surabaya tidak punya karakter itu. Tapi nantinya apa ada kemungkinan nanti akan ketemu langsung atau menyampaikan hal ini ke Pak Ahok maksudnya? Enggak lah, aku juga kalau cuman ke Jakarta mengeluarkan biaya besar untuk untuk apa juga kan, eman-eman duitnya. Apakah hal ini sudah disampaikan ke DPP PDIP terkait persoalan? Enggak, nanti kan dari DPP kan juga ikut jawab nanti. Ya. Sampun Bu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih semuanya ya. Aduh, keringan kami. Itu tadi kita saksikan bersama bagaimana jumpa pers atau konferensi pers yang diadakan oleh Wali Kota Risma di Surabaya, Jawa Timur, di mana Wali Kota Risma menanggapi langsung pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa Surabaya hanyalah sebesar Jakarta Selatan. Kalau kita lihat bagaimana dari konferensi pers yang diadakan oleh Risma beberapa waktu lalu, ini tampak
Wali Kota Risma begitu responsif dan juga reaktif menanggapi pernyataan dari Gubernur Ahok. Wali Kota Risma juga sangat menyayangkan pernyataan dari Gubernur Ahok atas pernyataannya tersebut dan menghimbau agar Ahok tidak terus-menerus menyudutkan Surabaya, tidak provokatif seperti itu, dan juga menghimbau agar seluruh warga Surabaya khususnya tidak terpancing dengan pernyataan dari Gubernur Ahok. Apabila ini memang terkait dengan pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur DKI Jakarta yang akan dilangsungkan pada tahun 2017 mendatang, pada konferensi pers ini Risma juga menjelaskan bahwa Risma kalau boleh atau kalau bisa memilih tetap akan berada di Surabaya. Ini mungkin juga sekaligus menjadi pernyataan bahwa Risma kemudian tidak akan ikut dalam bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 mendatang. Itu tadi kita saksikan bersama bagaimana pernyataan dari Wali Kota Risma di Surabaya, Jawa Timur.